Halo, selamat malam teman-teman di Racing. Balik lagi di Racing. Kali ini saya dikasih judul sama Marso, modif crankcase Honda NSR harian enak. Nah, proses modifnya seperti apa, enaknya seperti apa, Honda NSR-nya seperti apa, kita cek bersama. Ini lagi dikerjain sama Pak Bawor, di asisteni Mas Rusman. Ini ada Mas Marso juga di sini. Oke guys, mungkin kalian yang nonton channel ini bisa jadi kalian adalah orang-orang yang punya motor ini, atau mungkin punya impian memiliki motor ini. Nah, NSR ini motor viral pada zamannya dan sampai sekarang pun langka, rare item, banyak digandrungi lah, diminati, ingin dimiliki oleh banyak orang. Nah, kemudian sekarang motor ini termasuk motor langka ya. Nah, ini adalah proses modifnya, nanti kita lihat secara detail. Kemudian ini ada Marso yang sering dampingi Pak Bawor juga untuk modif. Oke, berbicara tentang motor NSR ini, Pak Bawor dimintain sama ownernya, Pak tolong bikinin motor NSR saya jadi enak. Keperluannya untuk apa Mas? Untuk harian, tapi enak. Padahal sebenarnya motor NSR ini udah enak gitu loh. Udah enak ya Soya? Udah enak. Nah, Marso suaranya lagi serak-serak becek. Habis operasi kita suara kemarin guys di Zimbabwe. Nah, terus apa namanya? Karena motor ini udah enak, maksudnya lebih enak itu mau diapain sebenarnya, So? Ceritanya gini, masnya itu sebenarnya. Sini So, deket sini suaramu hilang So. Masnya itu sebenarnya harus bikinkan motornya buat. Nah, guys, sambil lihat ini. Gimana Pak? Satu sisi sudah. Nanti kita lanjut lagi ceritanya So. Kita lihat dulu ini. Ini aja dulu. Man ngomong man, Marso lagi soalnya hilang. Iya. Gimana Man? Apa yang dilakukan? Pada motor ini, Iya, pada crankcase-nya dong. ini dilakukan untuk pelebaran, Apa yang dilebarin itu Man? pelebaran jalan ke bensin, dari manifold ke crankcase, Oke, kenapa harus dilebarin Man? biar lebih lancar, tidak ada hambatan. Efeknya? Efeknya lebih boros. Iya, ke bahan bakar. Ke performa gimana? Masa boros doang? Ya orang nggak mau lah kalau boros doang. Apa makin menggigit motornya, makin galak, makin apa? Kalau mungkin lebih ke mengoptimalkan di bagian boringnya, boardingannya, untuk menyesuaikan di lubang-lubangnya, membantu transferan bensinnya. Inti tingkat, sekali sok. aliran bahan bakarnya akan semakin lancar guys kalau diperlebar. Itu. Sekali. Oke. Kemudian Sebenarnya ini Mas, ada masuk tujuannya tertentu. Ini yang punya minta yang sedikit bersaing sama Ninja. sama Ninja. Sama Ninja. Jadinya ada pemodifan di lubang bentar. Emang karakternya gimana? Kok mau disamain sama Ninja? Biar apa? Biar bawanya enak gitu apa gimana? Ada enak. Itu bertenaga. Oke, berarti mungkin kalau yang standar bawanya kurang enak gitu So. Terlalu semut. NSR terkenal semut. Ini bagusnya untuk touring. Oke. Mungkin nanti nggak hanya di crankcase ini yang akan dikerjakan untuk memenuhi permintaan customernya, tapi karena sekarang lagi di crankcase maka kita ngulik nih apa aja yang akan dilakukan di crankcase ini. Kalau kemarin kita pernah ganti membrannya, pernah diganti ya, saya pernah bikin modif NSR yang membrannya diganti. Nah ini nanti kita lihat membrannya mau diganti juga nggak kira-kira ini. Ya, terus
apa namanya, dibuat meling-meling gak tuh untuk bagian Ini. kerkasnya? Ya. Itu di bagian itu tuh kerkasnya. jalur kerkasnya. Nah itu terus akankah menggunakan bearing racing atau yang orinya standarnya aja udah cukup gitu? Oh, Iya kan? ini iya. Karena kan orang banyak yang bilang kalau pakai bearing racing nanti motornya jadi lebih kencang. Akankah itu dilakukan di sini atau cukup dengan yang murah aja, tidak harus yang racing, sudah bisa memenuhi kebutuhan motor ini? Man, sini man, kamu cuman ngobrol sini man. Setahu kamu, sepengalaman kamu, Ya. kan kamu udah ngikut di sini, udah pernah belum ngerjain crankcase NSR sebelum ini? Sebelum ini pernah dulu motornya Pak Bawor sendiri. Apa yang kamu kerjakan di crankcase-nya? Kan suara banding suaranya gitu seru banget, tuh alun banget. Sing kenceng suaramu. Di bagian crankcase untuk moles mas. Jadi untuk melingin di bagian crankcase-nya, tugasnya sih hanya itu, belum sampai bongkar atau bongkar mesinnya atau mengganti part-partnya. Oke. Nah, ini menarik, Mas. Kita sampai di melingkan crankcase. Ya. Nah, bagian mananya yang dimelingkan, tujuannya buat apa? Coba ditunjuk, Man. Bagian mananya, Man? Di bagian crankcase Untuk kerkasnya. kertasnya, Terus, di dinding ini sama di bawah. oke, terus Di bagian yang sedang dipotong sama Pak Bawor, di ini apa namanya? manifoldnya. Oke. Terus Terus yang seru suaranya. Terus mana lagi? biasanya itu di bagian depan sini yang mau ke arah ke silinder. Silinder. Iya. Oke. Nah, ya itu aja Oke. Nah, tempat itu. tujuannya dibuat meling apa, Man? Biar lebih lancar. Lancar. Nah, pertanyaan lanjutannya, apakah semua motor harus dimeling-melingkan? Tidak harus mas. Tergantung kebutuhannya bagaimana. Mau bagaimana? Mau buat. Ada pertanyaan begini, Man. Apakah, karena ini kan untuk memperlancar ya, Ya. apakah meling-meling itu hanya untuk kebutuhan racing aja atau harian juga bisa? Harian juga bisa, cuma pasti olinya mintanya lebih banyak. Karena di bagian situ pasti berarti akan jadi kering. Ada konsekuensinya ya. Iya. Kalau meling itu berarti istilahnya dia tidak punya apa ya, istilahnya tempat untuk menyimpan oli gitu ya. Nah, karena kan lancar ya, tanpa hambatan gitu, Man ya. Oke. Pertanyaan lanjutannya, Man. Banyak kemarin yang nanya, kita kan beberapa kali bikin kayak crankcase meling banget tuh yang bisa buat ngaca, yang kayak Suci bikin. Oh ya. Terus head juga jadi meling. Pertanyaannya, bikinnya bahannya pakai apa? Caranya gimana? Diterangin yang kenceng suaranya. Caranya itu pakai Bahannya dulu, bahannya. bahannya hanya amplas sama batu hijau terus koran. Hanya itu aja. Batu hijau tuh batu yang kayak gimana, Man? Batu hijau. Ada contohnya nggak? Ada, ini saya ambilin. Ini teman-teman, kemarin kan banyak yang nanya, melingannya gimana? Caranya gimana nih? Nah, ini batu hijau. Biasanya itu dicampur sama bensin di Berarti diserut iya, diserut biar halus. biar halus, Terus? di encer tuh kan. Jadinya seperti ini. Kayak ini bedak dingin ya, bubuk Iya, gitu ya. kayak bubuk. Oke, kemudian Terus sebelum dikasih ini itu diambah dulu dari mulai 400 sampai ke 1000 atau 1500. Sampai yang lebih halus kan. batu hijau ini beda sama batu yang ini kan? Beda-beda. Beda ya. Jadi bukan batu yang ini teman-teman ya. Bukan. Batu hijau ini kalau beli di mana, Man? Di toko material ada. Bilang aja batu hijau gitu. Iya, batu hijau Bentuknya ada. kayak gini ya. Ada mereknya nggak tuh? Oh, enggak. Nah, pokoknya kayak gini ya teman-teman. Ini batu hijau, ini batunya ini kalian pakai pisau gitu ya, Man ya? Kamu biasanya pakai apa, Man? Kalau aku biasanya pakai pisau, kalau nggak cutter. Diserut gitu ya. Iya. Oke, kalau sudah nanti kumpul di sini, terus dikasih Dikasih bensin sedikit. bensin dikit ya. Biar untuk
sebenarnya untuk biar nggak hilang. Kalau langsung kan kita Oh, tuh, bubuk itu iya karena bentuknya bubuk ya. kalau ini kan Biar nempel. udah kasih bensin kan pasti lengket, Oke. gampang untuk dipoles. Oke. Ya, ini berarti nanti ini nah, teman-teman udah tahu bahannya ini, kemudian bensin, batu hijau, bensin sama koran sama amplas. Ya. Oke, kita cerita tentang pengerjaannya, Man. Ambil crankcase-nya, Man. Teman-teman sambil nunggu Pak Bawor Morting didampingi Mas Marco. Nih, teman-teman kemarin banyak yang nanya tentang bagaimana sih Om cara mengkilapkan. Mungkin caranya macam-macam ya, teman-teman. Macam-macam. Ini caranya didekoresin seperti ini. Ya, monggo kalau mau ditiru silakan. Kalau punya cara lain silakan. Oke, Man. Ceritain, Man. Jadi ini kan crankcase-nya Ya. di langsung digosok sama itu atau gimana, Man? Diamplas dulu apa gimana? Diamplas dulu. Biasanya kita lihat kalau Koran memang keras. di bagian dinding bawahnya itu rusaknya parah, itu biasanya kita pakai amplas yang lebih kasar. Dari mulai mungkin 240 sampai ke 1000 ini yang paling halus amplasnya. Oke, berarti yang dilakukan pertama adalah menghaluskan ya, intinya menghaluskan. biar rata ya, selain Biar rata. menghilangkan kerak-keraknya itu. Yang kerak-kerak kayak gini. Kemudian juga- mungkin ada dindingnya yang tingginya nggak sama ya, Man ya. Iya betul. Permukaannya nggak sama, jadi diratain, dihalusin. Oke, setelah dirasa cukup, Mungkin misalnya udah dirasa cukup, baru pakai batu hijau. Batu hijau ini Ya, seperti teman-teman. tadi yang dibahas, pakai bensin, dibuat lebih kental ataupun seperti bubuk kayak gitu. Oke. Baru nanti diolesin misalnya. Contohnya, Misalnya ini udah diamplas, tinggal taruh gitu. ditaruh gini, terus pakai koran, digosok. Oh, jadi gosoknya pakai koran. Ya, gosoknya pakai koran. Oke. Korannya itu jangan diganti-ganti. Untuk yang pertama sampai keseluruhan sudah terkena batu hijau ini, semisal sudah cukup, baru korannya diganti. Korannya ganti yang baru. Kenapa, Man? Nggak boleh diganti? Itu kan dia nempel tuh ke korannya di batu hijaunya ini. Itu lebih gampang untuk kita melingkan ini. Oh ya, jadi ibaratnya gini teman-teman, kalau kalian gosok terus pakai batu hijau kan, batu hijaunya itu nempel di koran. Ya, nempel di koran. Itu masih bisa dipakai, eman-eman kalau dibuang gitu ya, Man ya. Oh. Istilahnya kerja 2 kali, mending dipakai maksimal dulu. Sampai indikatornya gimana, Man? Kalau ini udah harus ganti koran, apa korannya remuk, apa gimana? Satu bisa korannya remuk, yang kedua itu di bagian dinding sini itu terlihat hitam. Oh, Warnanya berubah. Oke. Yang tadinya hijau jadi lebih hitam. Terus di bagian sini ini udah terlihat lebih meling atau mengkilap. Oke. Nah, tadi katamu kalau digosok indikator ganti kan kertasnya hitam. Ya, Habis hitam nanti kasih yang baru lagi. kasih yang baru, ganti yang baru. Gosok Itu lagi terus. Gosok lagi. Itu untuk membersihkan si hitam-hitamnya itu. Oh, terus? Kalau udah digosok 1 kali, biasanya sampai 2 kali. Itu udah lebih bagus, lebih mengkilap kalau 2 kali. Karena Nah, habis itu perlu dicuci, dibersihin apa gimana gitu, Man? ya dicuci, cuma jangan langsung dilap, biar kering dulu sebentar, baru dilap pakai yang lebih kering. Lapnya, Oh, pakai lap. ya lapnya. Perlu dicuci pakai bensin nggak? Ya perlu. Kalau misalnya memang mau dipasang mengganggu di lahar ataupun di segala medannya seperti ini, kan biasanya kan masuk tuh. Masuk ke situ ya dibersihin dulu. Dibersihin, ntar nunggu bensinnya kering dulu baru dilap pakai lap kering. Oke, nanti hasilnya otomatis mengkilap. Ya, otomatis Oke, mengkilap. biasanya, Man ya, ini sampai di bagian laharnya sini dimengkilapin juga nggak atau hanya di bagian yang untuk crankcase kerkasnya aja? Iya, hanya untuk di bagian kertas sama di manifold, terus lubang Jalur masuk ke blok ya? ya ke blok. Oke, itu teman-teman ya. Ini sedikit tips dari kami. Mungkin teman-teman banyak yang tanyakan. Berarti ini juga berlaku untuk kilapin head ya, Man ya? Ya, nyelapin head. Terus sama mungkin di knalpot yang udah krum tuh bisa dimelingin lagi. Oh, knalpot juga bisa. Bisa. Oh. Cuma prosesnya lebih
lama Oh. karena barangnya besar, medannya juga lebih besar, pengamplasannya juga pasti harus lebih ekstra. Oke. Ini perlu di porting nggak sih man? Kalau mau di itu di apa namanya? Dikilapin? Dikilapin Atau diamplas cukup langsung dikilapin gitu? biasanya pakai portingan, cuma matanya amplas. Oh ya ya teman-teman mungkin kalian kalau nggak salah waktu itu kita bikin video pendek kalau nggak salah. Jadi porting tapi matanya itu diganti pakai amplas. Ya. Jadi daripada gosok pakai tangan capek ya. Lama. Nah di amplas. Jadi efisien itu lah. kalau itu kayaknya nggak ada yang jual deh. Kalaupun ada mungkin jarang ya. Bisa dibikin sendiri teman-teman. Jadi mata portingnya itu dibuat agak besar, terus dibungkus sama amplas untuk menggilapin itu. Bagian ujungnya tuh dibelah Ah. jadi dua. Jadi buat Masukin, pegangan ah, si amplasnya amplasnya. digulung. Terus lemnya pakai Alteco ya man ya kalau kita ya. Bisa pakai Alteco, bisa pakai Sorasi di bagian ujung paling bawah. Double tip. Ya, bisa. Itu teman-teman. Oke. Ini sedikit cerita dari Rusman tentang bagaimana mengkilapkan crankcase. Ya. Nah, jadi teman-teman yang mau mengkilapkan crankcase-nya bisa pakai cara ini. Oke. Nah, itu batunya juga awet itu teman-teman. Kita udah berapa kali bikin masih aja awet ya. Iya, ini dari mungkin 3 tahunan kayaknya. Lama banget ya. Man, ini man, campuran antara serutannya ini, serutan batu hijau sama Bensinnya. bensin. Nah, sampai cair banget atau nyemek atau gimana sih? Cair banget enggak, cuma agak lebih kental sedikit. Cuma beda kayak kalau pak oli tuh kan dia kental. Nah, diencerin lagi sedikit. Oh, itu teman-teman patokannya. Pasang gigi. Oh, Odol. Kayak sabun. Oh, ya, pokoknya kayak gitulah teman-teman dikira-kira. Ya, oke. Terus yang penting sih kalau menggilapin ini teman-teman harus sabar ya, telaten karena agak lama sih karena kan kerjanya manual gitu ya. Iya. Ya kalau kerjanya manual pakai tangan biasanya lama. Lama ya man. Ya karena fokusnya tangan ini pekerjaannya susah. Di bagian sininya biasanya lebih susah di bagian pojok. Jarang kena. Itu tips dari Rusman. Pojok-pojoknya itu guys, sambungan antara bidang yang berdiri tegak lurus dengan yang datar. Ya. Nah, itu Yang lebih sering nggak kena itu. nah, Amplasnya biasanya lebih sering ganti. itu. Di bagian itu. Itu perlu. Lebih cepat lah intinya. Oke man, kayaknya udah cukup untuk bagian permelingan. Ya. Oke, kita ganti topik tentang modif-modif crankcase nih man. Selain meling nih man, kan ada lagi teknik yang di porting, diperbesar bagian di bagian crankcase yang apa namanya kayak crankcase manifold Ya. dilebarin, ya kan? Terus jalurnya ada yang dilem. Ya. Untuk yang ke ini man, ke blok. Oh, Kan- yang di sininya. Nah itu ada yang di blok. Menurutmu man, Ya. kan kamu sudah punya pengalaman untuk melakukan yang itu. Kalau yang untuk di porting kan tadi sekilas kamu udah jawab ya, yang seperti dilakukan Pak Baur nih tadi untuk membesarkan jalur dari manifold. Ya. Tujuannya untuk memperlancar aliran bahan bakar ya. Ya. Oke, kalau yang di leman Kalau yang di lem itu tujuannya apa man? prinsip Eh? memfokus. Iya, memfokuskan. Jadi kayak semisal bidang yang nggak datar, kan sudah lebar, bidangnya nggak datar, pasti kan nabrak dulu. Ya, Ini mau masuk ke atas, ya. nabrak ke dinding dulu. Heeh. Ini biar kalau di lem itu biar fokus, jadi langsung nggak perlu nabrak dulu. Intinya membuat jalur biar flow-nya tuh lebih lancar gitu ya man ya. Nah, Nah, kalau yang nggak dibuat kayak gitu kan mencar lah alirannya gitu ya. Oke. Nabrak sana sini. Nanti mungkin teman-teman kalau mau lihat hasilnya kerjaan seperti apa di bagian sini nih biasanya teman-teman. Ini di lem. Nanti kalian bisa cek di video-video kita yang lain. Mungkin ini aja man, kamu bisa ambil contoh lem yang dipakai. Ini banyak yang nanya ini man. Lemnya seperti apa man?
Ada nggak contohnya, Man? Ntar lagi dicariin. Ada nggak? Itu tuh yang di belakang. Tuh. Biasanya udah nggak ada tempelannya. Biasanya tuh epoksi, teman-teman. Pokoknya bahannya tuh ada dua macam kayak gini lah. Ini mereknya Alteco kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman bisa pergunakan yang modelnya kayak gini ya, teman-teman. Ini di itu campur. Jadi nah bentuknya kayak gini, Man. Liatin, Man. Nah, ini dipotong, misalnya di sini seperempat, di sini seperempat, nanti dicampur. Intinya perbandingan 1:1 ya, Man ya. Iya. Oke, nanti tinggal teman-teman, yang penting syaratnya tangannya bersih, teman-teman. Ya. Terus dicampur gitu ya, diublek campur. Nah, aplikasinya di sini ini syaratnya biasanya agak di itu nih, di porting dikit-dikit, dititikin itu loh, biar buat pegangannya biar nempel yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersih ya, teman-teman. Karena syaratnya adalah ini kalau nggak bersih kadang susah nempelnya. Nah, biar gampang aplikasinya dikasih pakai air untuk membuat bentuknya itu sesuai dengan yang kita mau. Kemudian nanti kalau sudah nempel, biasanya di porting untuk merapikan. Ya, menyesuaikan. Nah, itu teman-teman. Jadi sudah terjawab ya, lemnya yang dipakai lem apa, kemudian prosesnya bagaimana, cara bikinnya gimana. Dapatnya di toko bangunan ada ya, Man ya? Biasanya beli di mana, Man? Online? Bisa di online ada, terus sama di bagian bearing, tempat bearing, terus tempat penjualan sil-sil yang sil kapal atau sil. Oh iya. Gitu. Orang biasanya bilangnya lem kapal ya, Man ya? Ya. Nah, terus hasilnya itu keras tuh, nah itu. Oh iya, Man, ada yang nanya, Man. Mas, itu kalau lemnya kena panas apa nggak meleleh, Mas? Oh enggak, ini seperti batu. Aman ya. Jadi selama ini kita pakai aman sih, nggak meleleh, teman-teman. Paling kejadiannya kasus yang sering kita alami itu adalah ada yang bawa ke sini, lemnya itu copot, ya kan? Copot dari sininya. Nah, prediksi kita adalah waktu mereka mengaplikasikannya itu kurang benar, mungkin dari campurannya yang kurang rata. Mungkin tangannya waktu itu nggak bersih, terus nggak dibuat dudukan dan intinya kotor. Jadi intinya lemnya aman, pengaplikasiannya yang salah ya, Man ya. Bisa jadi campurannya nggak sesuai gitu aja. Paling itu sih, teman-teman. Itu ya, Man ya. Biasanya sering coplok biasanya. Nah, Coplok itu lepas. Karena ya bisa kurang neken. Nah, itu juga bisa. Jadi Di bagian sini seperti yang tadi Mas Anang bilang, tidak dibuat luka atau pegangan lem. Oke. Jadi itu ya, teman-teman, tips dari decoration udah 2 nih, lumayan nih. Jadi cara mengkilapkannya pakai batu hijau, kemudian untuk pengelemannya pakai lem ini jenisnya. Mereknya sih kalau nggak salah Alteco. Intinya yang epoksi lah, epoksi gitu. Epoksi 2 jenis gitu. Nah, aman, teman-teman. Pokoknya kalau ngeliat warnanya kayak gini ya tadi. Biasanya kalau aku nyebutnya itu lem porting, Mas. Itu kalau nggak lem porting, lem kapal lah. Pokoknya kayak gitulah. Oke. Biasanya kalau langsung ke tempatnya itu lem porting. Oke. Pasti dia udah tahu. Oke, Man. Taruh, Man. Kita bahas lagi nih. Ini masih banyak nih yang mau kita bahas, Man. Oke. Man, sambil kita nunggu Pak Bauer, nanti Pak Bauer akan bahas apa yang dikerjakan, kemudian tujuannya buat apa pasti akan dijelaskan. Nah, sambil nunggu prosesnya ini, daripada kita nunggu kelamaan, kita cerita tentang proses-proses yang dilakukan di crankcase. Oke, Man. Ini yang menarik adalah sekilas mata kan pasti kelihatan nih, Man, di crankcase ini. Itu ada yang ditutup-tutup tuh, ada 3 titik tuh. Nih 1, 2, 3. Iya. Kamu tahu nggak itu? Itu kenapa ditutup? Tujuannya apa? Dan yang ditutup itu aslinya tuh buat apa sih? Tahu nggak? Kalau hasilnya itu berlipat. Nah, ini kenapa ditutup gitu loh, Man? Padahal ini kan buat harian. Kalau harian kan biasanya kan memanfaatkan kondisi aslinya. Ya. Kalau buat racing-racingan itu kan baru ekstrimnya modif lah. Banyak yang ditutup, banyak yang dirubah. Nah, kalau ini kan katanya kan buat harian nih. Kamu tahu nggak yang ditutup itu apa dulu tuh? Tahu nggak? Ini tuh kosong, nggak ada
fungsinya mungkin untuk udara kayak di sana sih emisi kayak uap panas biasanya lewatnya sini itu kan kayak gitu ada selangnya gitu Terus untuk emisi gas bukan emisi gas buang ya hawa selang hawa terus lagi yang depan yang depan itu sama sebenarnya mas kosong mana so? mungkin saya Kalau saya ini buat indikasi kebocoran. Bocoran apa? Oli. Olehnya kalau dibongkar masuk di sini berarti ada kebocoran di crankcase. Nah, menurut Kakak Marso itu yang di depan, yang di sebelah sebelahnya kerkas itu untuk indikasi kebocoran oli. Kalau yang lainnya ada nggak so fungsinya? Ini sama. Kebocoran oli juga. Iya, ada yang ketahuan dibongkar. Oh ada oli di sini berarti di sini kurang rapat. Ya biasanya kalau lagi apes bocor motornya trouble. Kalau nggak bocor nggak apes di sini aja ngumpul. Cuma banyak olinya di sini. Oke. Itu ya dari Kakak Marso penjelasannya bahwa itu ada fungsinya teman-teman ya. Nanti kita cross check ke Pak Bauer apakah penjelasan dari mereka berdua ini benar apa enggak. Oke, Man. ya Crankcase itu dimodif ya. Kalau di 4 tak mungkin mereka ada yang bilang kompresi primer, kompresi sekunder. Ya kan? Kalau di 2 tak itu ada nggak sih Man kompresi primer, kompresi sekunder atau orang sebutnya kompresi apa Man? Yang kamu tahu? Kalau di crankcase, kalau di 4 tak aku nggak tahu ya, maksudnya sering dengar aja kompresi primer, kompresi sekunder. Nah aku nggak tahu yang di crankcase itu namanya kompresi apa tuh aku nggak tahu. Nah kalau di 2 tak itu kompresi apa Man kalau di crankcase? ini kemarin itu pernah dibahas sama Pak Bawor. Saya nggak terlalu mendengarkan atau belum paham. Kemarin sama dia Pak Bawor bilang ada kompresi primer dan sekunder sama namanya di bagian crankcase dan di bagian head depan. Sama-sama namanya kompresi primer dan sekunder. Nah, apa itu kompresi primer, kompresi sekunder itu harus ditanyakan Man. Jadi ini biar penafsirannya nggak salah Man. Mungkin nanti jangan-jangan mereka bilang kompresi primer itu yang di crankcase sama kerkas, sekunder itu yang di head, ya kan? Mungkin ada yang berasumsi seperti itu Man. Karena saya juga nggak tahu nih. Jadi nanti saya harus tanya. Kamu tahu nggak itu? Kalau saya belum tahu masalahnya. Oke. Ini disimpan buat pertanyaan ya. Betul. Jadi nanti besok kalau ada yang nanya ini kamu harus bisa jelasin Man. Oke. Apa itu kompresi di crankcase itu yang bagaimana sih dan dinamakan apa gitu? Iya. Nangkap nggak maksud pertanyaan saya nih? Nangkap Mas. Oke. Nangkap. Terus Man, terkait dengan kompresi tadi ada yang menarik. Ya. Di sini kan tempatnya adalah kerkas Man. Iya benar. Nah, saya sering dengar orang order kerkas 2 tak pakai pemadat kompresi. Nah, ini kan terkaitan tadi kompresi primer, kompresi sekunder. Berarti kan pasang pemadat. Nah, pemadat kan berarti yang dipadatkan kan kompresi Man. Kenapa di 2 tak ada istilah kerkas dipasang pemadat, di 4 tak kenapa nggak ada? Gitu loh. Aku juga nggak tahu. Nah, ini harus ditanyakan. Dua pertanyaan nih kan. Kamu yang ngerjain aja kamu nggak tahu. Aku yang cuma ikut-ikut ini muncul pertanyaan itu Man. Nah, berarti teman-teman yang di rumah juga pasti kan punya pertanyaan. Mungkin banyak yang udah tahu Man. Tapi ada juga yang belum tahu. Nah, sebaiknya kita menanyakan itu nanti. Ya kayak saya sering ngerjain tapi maksud dan ibunya malah nggak tahu. Nah, ibaratnya kan kamu cuma makan doang, nggak tahu masaknya. Siapa tahu yang dimasak ternyata kamu selama ini cara masaknya salah Man. Makanya kamu makan kok dagingnya keras. Ternyata kamu cuci dulu. Berarti kan salah. Harusnya kan masak daging nggak boleh dicuci. Nah, itu salah. Nah, itu kamu harus tahu nih Man. Oke. Kemudian saya nanya lagi tentang jalur-jalur oli Man. Apakah di crankcase itu dilakukan perubahan terhadap jalur-jalur oli?
bagian oli itu Coba kamu terangkan bagaimana proses kerjanya jalur oli. biasanya dari Sebentar. oh, Bagian kiri itu tempatnya apa? Bagian kanan tempatnya apa? bagian kiri itu magnet, Magnet, kalau bagian kanan itu bagian kopling. kopling. Ya. Nah, magnet teman-temannya apa yang di kiri? Ini mungkin sekalian pengetahuan ya. Jadi teman-teman tuh jangan cuma tahu crankcase tuh kayak gitu, tapi nggak tahu kalau bongkar tuh kiri itu isinya apa, kanan itu isinya apa. Kamu harus terangin, Man. Coba madapin yang benar. Kiri yang mana, kanan yang mana? Ini kan yang bagian kanan, yang Oke. bagian kiri masih dikerjakan sama Pak Power. Oke, ini bagian kanan. Ya, bagian kanan itu Isinya apa aja, Man? rumah kopling, Oke. terus biasanya ada balancer, Hmm. terus persneling atau tuas As personally. ya as persneling Ya. salahnya mana. Terus Ada biji bintang atau yang nyambungin ke ya gula. gula-gula. Oke. Nah, biasanya kalau itu ini NSI ini balancernya di asal di situ. Nanti ada biji-biji penghantarnya dari mulai Gigi personally itu di sebelah kanan ya? Apa di Ya, sebelah kiri? Kalau untuk persneling itu biasanya di sini mas, Kanan ya berarti ya? dari kanan anterin ke sebelah kiri, Kiri. untuk ke tuasnya Oke. yang kita injak biasanya itu. Oke. Balik, Man. Sebelah kiri. Nah, Ini tengah ya? Berarti ya yang kamu sini kan Nah, ini tengah. bagian tengah. Tengah itu biasanya kerkas. Di tengah itu ada kertas sama rasio, Hah? paling sama ya lahar-laharnya. Oke. Terus sebelah kirinya Di sebelah kirinya ada pengapian ya? Apa? ya pengapian. Balancer apa namanya? Magnet. Magnet, sepul, terus magnetnya, baknya, terus sama biji panel gear atau biji gear depan Oh, rantai. oke. Itu teman-teman. Mungkin banyak teman-teman kalau anak-anak motor udah paham lah. Cuma kita sengaja singgung sedikit ini untuk teman-teman yang baru belajar oprek-oprek motor. Jadi tahulah kalau ditanya teman-teman, karena miris teman-teman. Ya saya nggak maksudnya nggak, ini bukan menghina maksudnya teman-teman, tapi pengalaman teman-teman kayak teman-teman yang PKL di sini tuh anak-anak sekolah, mereka belajar tentang jurusannya otomotif, tapi ditanyain bagian-bagian itu aja masih belum paham tuh loh, Man. Iya, benar. Maksudnya kita bikin video ini tuh bukan menggurui, tapi teman-teman ini sekalian merefresh lah. Jadi biar tahu ternyata di sebelah kiri tuh isinya tentang magnet, tengah itu kerkas, kanan itu kopling, gitu ya, Man ya. Garis besarnya seperti itu. Oke. Lanjut, Man. Apa yang kamu mau ceritain sebelum aku lanjut bertanya? Tentang